Shalom, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Yunita dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat menikmati hidup hari ini. Ajarkan kami dengan firman-Mu, agar hidup kami sejalan dengan apa yang Engkau firmankan. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau firmankan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nas Alkitab yang ditentukan untuk hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38 dengan perikop percakapan waktu perjamuan malam. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan untuk menjadi yang terhebat atau yang terbesar selalu menjadi harapan banyak orang. Tidak terkecuali dalam kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Dalam perjamuan malam yang dilaksanakan, sebenarnya Yesus mau mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima fakta tentang kematiannya. Namun murid-murid justru bertengkar mempersoalkan soal kedudukan. Siapa yang terbesar di antara mereka? Karena itu Yesus kemudian mengajarkan bahwa kalau pemimpin dunia mengandalkan kuasa yang ada pada diri mereka untuk memerintah orang lain, tetapi bukan demikian yang dikehendaki oleh Yesus. Sebab yang dikehendaki oleh Yesus adalah siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yang berarti bahwa menjadi seorang pemimpin yang melayani dengan tidak menganggap bahwa hal itu sebagai sesuatu yang pantas ataupun sesuatu yang berkelebihan atau hebat dari diri sendiri, sehingga itu dapat membuat orang merasa sombong dengan keberadaannya. Karena itulah diharapkan supaya memiliki kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, jangan terjebak untuk hidup mementingkan keinginan diri sendiri serta memiliki ambisi menduduki posisi terbesar ataupun yang terhebat dengan mengikuti pola yang ada di dunia, yakni berkuasa untuk memerintah. Selanjutnya, yang kedua,
nas ini juga mau mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan prinsip yang baru, bahwa untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang terhebat atau yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan yang memiliki kerendahan hati. Atau dengan kata lain, bukan memerintah, melainkan untuk melayani. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan sudah mengajar agar kita tidak hanya fokus pada hasrat diri sendiri, melainkan berfokus pada firman-Nya dan mengutamakan kehendak-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini, agar kami dapat memiliki keinginan untuk mau hidup taat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami dapat menjauhkan diri dari keinginan atau ambisi yang hanya akan bisa membuat kami jatuh. Akan tetapi biarlah dalam tuntunan-Mu kami dapat hidup sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Saat ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama ingin mendoakan jemaat-Mu yang ada di Yerusalem Teheta. Biarlah Tuhan pilih keberadaan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Pimpin dan arahkan mereka untuk boleh hidup berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam segenap rencana, keinginan dan harapan mereka, Tuhan yang senantiasa membimbing sehingga segala sesuatunya boleh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkanlah jemaat-Mu ketika harus menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Teguhkan iman percaya mereka kepadamu, agar di masa-masa yang sulit sekalipun mereka tetap menaruh keyakinan dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, biarlah itu boleh dibimbing, disertai dan diberkati oleh Tuhan, sehingga umat-Mu boleh tetap senantiasa mempermuliakan akan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima dan dengarkanlah akan seru doa kami yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.